فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita telah melaksanakan sholat duhur secara berjamaah dan dilanjutkan duduk sejenak mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan duduk dan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa menjadi pemberat timbangan amal baik kita nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita membaca sirah sahabah, perjalanan hidup para sahabat, diambil dari kitab Rijalun Haular Rasul, laki-laki mulia di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kita mengambil tema Usaid bin Hudair, pahlawan peristiwa Tsaqifah. Di antara sahabat Nabi yang dari kalangan Ansor atau dari Madinah adalah seorang sahabat yang bernama Usaid bin Hudair. Ayahnya adalah seorang prajurit. Nama ayahnya adalah Hudair Al-Kataib. Hudair sang komandan batalion. Jadi kalau bahasa kita itu bapaknya jenderal lah. Anaknya adalah Usaid. Usaid ini seseorang yang cerdas, seseorang yang luar biasa bersih hatinya, bersih jiwanya, tidak sombong, mudah menerima kebenaran. Nah, ketika di awal perjalanan Islam, datanglah orang-orang Madinah ke Mekah ketika musim haji. Mereka datang ke Mekah mendengar ada nabi baru. Mereka bertemu dengan Rasulullah, 12 orang ini dari Madinah. Kemudian mereka menyatakan masuk Islam. Kemudian terjadilah Bai'ah Aqabah yang pertama, perjanjian sumpah setia terhadap Rasulullah. 12 orang dari Madinah sumpah setia terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara 12 orang ini adalah As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah mempunyai sepupu, dan sepupunya adalah pemimpin suku Aus. Jadi sepupunya adalah pemimpin suku Aus, namanya Sa'ad bin Mu'ad. Jadi di Madinah itu ada dua suku yang besar, suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku ini sering bertempur, satu dengan yang lainnya sering bertempur. Tapi kemudian pertempuran di antara mereka berhenti setelah kedua-duanya memeluk Islam. Maka ketika 12 orang ini kembali ke Madinah, maka Rasulullah mengutus seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini delegasi dakwah pertama dalam Islam. Seorang anak muda, tampan, gagah, perlente penampilannya, tapi kemudian dia menjadi sederhana setelah dia mengenal Islam. Tadinya Mus'ab bin Umair ini terlihat perlente. Kalau dia pakai baju selalu berlapis-lapis, rambutnya selalu kelimis, dan dia menjadi pujaan para gadis. Tapi begitu dia mengenal Islam, dia tinggalkan kemewahan dunia.
Dia memilih kehidupan yang sederhana. Dan kemudian dia ditunjuk oleh Nabi menjadi safirud da'watil ula fil Islam, menjadi delegasi pertama dalam dakwah menuju ke Madinah. Maka begitu dia sampai di Madinah, dia bertempat tinggal atau menginap di rumahnya As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini seorang yang kaya raya terkenal pula, sepupunya pemimpin suku Aus. Nah, begitu Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah, banyak orang-orang yang kemudian menerima Islam. Dan hal ini kemudian didengar oleh pemimpin suku Aus, yakni Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad tidak suka dengan apa yang terjadi di wilayahnya. Maka kemudian dia memanggil tangan kanannya, kalau bahasa kita wakilnya lah, dipanggillah tangan kanannya yang bernama Usaid bin Hudair. Maka pemimpin suku Aus memanggil wakilnya Usaid bin Hudair. Wahai Usaid, kemarilah. Aku dengar ada dakwah agama baru di tempatnya As'ad bin Zurarah, sepupuku. Kau tangalilah, datanglah ke sana, bereskan. Saya tidak mau ada dakwah agama baru di sana. Bawa tombakmu. Kalau perlu kau bunuh itu delegasi dakwah yang datang dari Mekah. Maka Usaid bin Hudair membawa tombaknya, dia pacu kudanya, dia menuju tempatnya As'ad bin Zurarah. Sampai di sana banyak orang sedang mendengarkan Mus'ab bin Umair menyampaikan Islam. Maka ketika Mus'ab bin Umair sedang menyampaikan Islam, Usaid bin Hudair melemparkan tombaknya tepat di hadapan Mus'ab bin Umair. Dilemparkan dan tombak itu menancap di depan Mus'ab bin Umair. Apa Mus'ab gentar? Tidak. Mus'ab adalah orang Quraisy yang keberaniannya tidak diragukan lagi. Mendapat ancaman itu, Mus'ab bin Umair bukannya takut, tapi justru dia berkata kepada Usaid bin Hudair, "Awa tajlis fatasma, in radita qabilta, wa in karihta kafafna anka ma takrah." Dengan lembut dia berkata, "Awa tajlis fatasma, maukah engkau duduk sejenak dan mendengarkan apa yang aku katakan? In radita qabilta, kalau engkau ridho dengan apa yang aku ucapkan, silahkan kau terima. Wa in karihta kafafna anka ma takrah, tapi kalau engkau tidak suka dengan apa yang aku sampaikan, aku akan pergi," kata Mus'ab bin Umair. Maka mendengar itu, dia turun dari kudanya itu, Usaid bin Hudair. Dia turun, kemudian dia cabut tombaknya, kemudian dia mulai duduk mendengarkan. Maka disampaikanlah tentang Islam, disampaikan tentang Allah, disampaikan tentang Rasulullah, disampaikan tentang akhlak, disampaikan tentang kebersamaan, kedudukan sama, kecuali karena ketakwaannya. Maka mendengar itu, Usaid bin Hudair yang tadinya garang, tiba-tiba dia mengatakan, ma ajmala hadzal din, alangkah indahnya agama ini. Ma ajmala hadzal din, alangkah baiknya agama ini. Ma ajmala hadzal din, alangkah bagusnya agama ini. Kemudian yang tadinya dia marah, dia kemudian mengatakan, "Kaifa lau aratu an adkhulal Islam?" Bagaimana caranya seandainya aku ingin masuk ke dalam Islam? Maka Mus'ab bin Umair berkata, "Qala tatatahhar wa tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tusalli rakaatain." Caranya kalau kau mau masuk ke dalam agama ini, kau mandilah terlebih dahulu, mandi guyur seluruh badanmu. Kemudian kau pakailah pakaian terbaikmu.
Kemudian bersyahadatlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian sholatlah 2 rakaat. Maka dia pulang ke rumahnya, dia mandi, Usaid bin Hudair, dia mandi, dia pakai baju terbaiknya, dia pakai wewangian, kemudian dia datang lagi, dan di hadapan banyak orang dia kemudian bersyahadat. Setelah bersyahadat, maka Mus'ab bin Umair memerintahkannya untuk sholat 2 rakaat. Yang menurut para ulama, sholat 2 rakaat itu adalah sholat taubat. Maka setelah dia masuk Islam, menjadi saudara dalam Islam, mulai dia berpikir bagaimana caranya supaya pemimpin suku Aus, suku terbesar di Madinah, bisa masuk Islam juga, yakni bos dia, pemimpin dia, yakni Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad orangnya juga mampu menerima kebenaran, karena dia tahu sifat Sa'ad bin Mu'ad sama dengan dia, hanya saja dia sedikit saklek. Maka kalau dia langsung mengajak, pasti Sa'ad bin Mu'ad akan marah. Maka dia datangilah Sa'ad dan dia mencoba strategi lain. Begitu dia datang kepada Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin suku Aus, bertanya dia, bagaimana, sudah kau bereskan itu delegasi dakwah dari Mekah itu? Dia mengatakan, sudah saya bereskan. Cuman saya dengar hari ini suku Bani Harisa akan membunuh sepupumu, yakni As'ad bin Zurarah. Karena rumah As'ad bin Zurarah menjadi tempat pengajian, menjadi tempat dakwah, sehingga suku dari Bani Harisa akan menyerbunya hari ini. Mengingat As'ad bin Zurarah adalah sepupunya, maka Sa'ad bin Mu'ad tidak rela kalau sepupunya kemudian diperlakukan tidak baik, walaupun sepupunya sudah masuk Islam. Maka dia datang dengan beberapa orang mendatangi tempat itu. Sementara Usaid bin Hudair sembunyi. Dia sengaja supaya Sa'ad bin Mu'ad mendatangi majelisnya Mus'ab bin Umair. Karena kalau dia disuruh datang nggak bakal mau. Tapi kalau dengan strategi begini, dia pasti datang. Maka begitu dia datang ke tempatnya As'ad bin Zurarah, tidak ada apa-apa. Hanya ada pengajian aja, di mana ketika itu Mus'ab bin Umair sedang menyampaikan tentang Islam. Dia mengatakan, wah saya dibohongin ini sama Usaid bin Hudair. Maka dia lemparkan tombaknya pula di hadapan Mus'ab bin Umair. Berhenti kamu bicara, dilempar. Begitu dilempar, maka Mus'ab bin Umair sudah tahu bahwa ini adalah strateginya Usaid bin Hudair yang kemarin masuk Islam. Maka dia mengatakan, awatajlis fatasma, in radita qabilta wa in karihta kafafna anka ma takrah. Dia memberikan jawaban yang sama sebagaimana dia berikan kepada Usaid bin Hudair. Awatajlis fatasma, maukah kau duduk sejenak kemudian mendengarkan apa yang aku sampaikan? Maka kemudian dia pun mencabut tombaknya dan duduk mendengarkan. Silakan, saya akan dengarkan. Maka dia menyampaikan tentang Islam, menyampaikan tentang Allah, menyampaikan tentang Rasulullah, menyampaikan tentang akhlak, menyampaikan tentang kehormatan para wanita, menyampaikan tentang kedudukan kaya dan miskin sama di hadapan Allah kecuali karena takwanya. Tiba-tiba pemimpin suku Aus itu berdiri dan dia berkata, Kaifa yasna'u man arada ayyadhula hadaddin. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin masuk ke dalam agama ini? La ilaha illallah. Dia yang tadinya datang dengan marah, akhirnya dia lega dan dia menerima Islam. Maka kata Mus'ab bin Umair, qala tatatahar wa tashhadu an la ilaha illallah wa tusalli rak'atain. Maka dia pulang ke rumahnya, dia mandi, dia pakai bajunya yang bersih, kemudian dia bersyahadat. Begitu dia sudah bersyahadat, diperintahkan untuk sholat 2 rakaat. Baru setelah itu Usaid bin Hudair muncul di hadapan dia.
Maka kata Sa'ad bin Mu'adz, kenapa kau tidak mengatakan dari awal aja supaya aku datang ke sini? Kata Usaid bin Hudair, kalau aku minta kau untuk mendengarkan tausiah, kau gak bakalan datang. Tapi kalau aku bilang bahwa sepupumu akan dibunuh, kau pasti akan datang. Maka akhirnya mereka kemudian masuk Islam. Pemimpin suku Aus, Sa'ad bin Mu'adz, dan wakilnya Usaid bin Hudair. Kemudian dia berkata kepada Mus'ab bin Umair, wahai Mus'ab, kemarilah. Aku memimpin ribuan orang yang kalau aku suruh mereka bersyahadat malam ini, mereka pun akan bersyahadat. Ya sudah, kumpulkan ntar orang-orang nanti malam. Maka begitu malam dikumpulkanlah orang-orang oleh Usaid bin Hudair dan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Dikumpulkan suku Aus seluruhnya, dari mulai anak-anak sampai yang tua, dari mulai yang laki-laki sampai yang perempuan. Maka kemudian berkhutbah itu Sa'ad bin Mu'adz di hadapan kaumnya. Ya ma'syara Aus, kaifa tarawna anni? Wahai orang-orang Aus, apa pendapat kalian tentang saya? Maka mereka menjawab, qalu za'imuna, engkau adalah pemimpin kami, wa a'lamuna, dan engkau orang yang paling pandai di antara kami, paling arif, wa ahfaduna, yang paling menjaga, dan engkau adalah orang panutan kami, apapun yang kau lakukan kami akan mengikuti. Maka begitu dia mendapatkan pernyataan itu, Sa'ad bin Mu'adz langsung berkata, ya ma'syara Aus, rijalukumun nisa wa nisa'ukumul jubana hatta tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia langsung berkata kepada suku Aus, ya ma'syara Aus, wahai orang-orang Aus, rijalukumun nisa, laki-laki di antara kalian semuanya adalah banci, dan perempuan-perempuan kalian adalah para penakut, kecuali malam hari ini kalian semuanya bersyahadat. Orang Arab tuh paling anti Pak kalau dibilang banci Pak. Marah mereka kalau dibilang banci, ya. Perempuannya juga marah kalau dibilang penakut. Maka karena takut dibilang banci, takut dibilang penakut, syahadat semua itu Pak, sekampung. Sekampung masuk Islam. Itu Sa'ad bin Mu'adz. Makanya ketika Sa'ad bin Mu'adz mati syahid dalam perang Khandaq, arsy Allah itu bergoncang. Kenapa? Karena kehebatan Sa'ad bin Mu'adz yang telah mengislamkan satu kampung. Maka begitu sudah masuk Islam, maka kemudian Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair berjuang bersama Rasulullah SAW. Dalam tiap pertempuran selalu hadir, sehingga Sa'ad bin Mu'adz kemudian gugur dalam perang Khandaq. Sementara Usaid bin Hudair dia tetap menemani Rasulullah SAW sampai satu ketika nasihat-nasihat Usaid bin Hudair itu benar-benar diterima oleh Rasulullah SAW. Ada satu peristiwa ketika Rasulullah pulang dari pertempuran Bani Mustalik, memerangi orang-orang Yahudi Bani Mustalik, dan orang-orang Yahudi Bani Mustalik bisa dikalahkan. Maka Rasulullah ingin mengistirahatkan pasukannya di wilayah Quraisy. Ketika lagi istirahat, tiba-tiba tokoh munafik mengumpulkan orang-orangnya sekitar 150-an orang. Kemudian sang tokoh munafik berkata, la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Kalau kita nanti kembali ke Madinah, maka kita yang mulia ini akan mengusir Muhammad dan kaum muslimin yang lemah dan hina dari kota Madinah. Pernyataan itu dia ucapkan di hadapan sesama orang-orang munafik, tapi didengar oleh seorang sahabat yang masih muda, namanya adalah Zaid bin Arqam. Maka Zaid menyampaikan kepada Usaid bin Hudair, dan Usaid bin Hudair menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, orang-orang munafik hendak melakukan kudeta. Orang-orang munafik hendak mengusir Anda dan orang-orang muhajirin dari kota Madinah. Sungguh ini masalah serius ya Rasulullah.
Siapkan pasukan ya Rasulullah. Kalau tidak mereka akan terbiasa dengan penghinaan seperti ini. Maka Rasulullah menyiapkan pasukannya, dibawa kembali ke Madinah, disiapkan di pintu gerbang Madinah. Dan orang munafik tidak tahu bahwa telah turun ayat surat Al-Munafikun ayat 8. Yaqulun, orang-orang munafik itu berkata, la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Orang-orang munafik telah berkata bahwa kalau mereka kembali ke Madinah akan mengusir orang-orang yang lemah dan hina dari Madinah, yakni Rasulullah dan orang-orang muhajirin. Maka begitu Rasulullah menyiapkan pasukan, Abdullah bin Ubay bin Salul, sang tokoh munafik, pulang belakangan dia dengan orang-orang munafik. Begitu mau masuk ke kota Madinah, pintu gerbangnya ditutup oleh pasukan Nabi. Kemudian dia berkata, Abdullah bin Ubay, kenapa kalian menghalang-halangi aku untuk masuk ke kota Madinah? Padahal Madinah ini kotaku, kalian pendatang. Maka Rasulullah kemudian maju dan berkata, wahai Abdullah bin Ubay, engkau maju selangkah, kami akan perangi kau. Kami akan bertempur dengan kalian. Sesungguhnya Allah telah menurunkan firman-Nya, membuka apa yang kau ucapkan. La in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Kalau kita kembali ke Madinah, orang-orang munafik akan mengusir orang yang lemah dan hina dari kota Madinah, yakni Rasulullah dan kaum muslimin muhajirin. Demi Allah, siapa sekarang yang lemah, wahai Abdullah bin Ubay? Maka Nabi menantang itu. Siapa sekarang yang lemah? Kami atau kalian orang-orang munafik? Maka orang-orang munafik tidak berani melangkah walaupun sejengkal. Kenapa? Kalau tidak diserbu oleh Rasulullah. Sehingga mereka mendirikan kemah, berhari-hari berada di luar kota Madinah. Sampai akhirnya kemudian datanglah putranya Abdullah bin Ubay bin Salul, putranya seorang mukmin sejati. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya memenggal kepala bapak saya sendiri yang munafik itu. Saya akan bawa kepalanya kepada Anda. Mendengar kesungguhan putranya, Rasulullah mengatakan jangan. Nanti apa kata orang-orang? Muhammad memenggal leher sahabatnya sendiri. Maka kemudian datanglah Usaid bin Hudair, datang kepada Rasulullah. Kata Usaid bin Hudair, ya Rasulullah, saran saya ini, ada baiknya Anda memaafkan Abdullah bin Ubay dan orang-orang munafik itu. Kau berikanlah belas kasihan kepada mereka, dan itu akan menjadi penghinaan buat mereka. Kau berikan belas kasihanmu, karena sesungguhnya sebelum kau datang ke Madinah, kaumnya Abdullah bin Ubay sudah menyiapkan mahkota untuk menjadikan Abdullah bin Ubay itu sebagai raja di Madinah. Tapi begitu Anda datang, mereka kemudian memilih Anda menjadi pemimpinnya dan meninggalkan Abdullah bin Ubay. Sehingga dia merasa sakit hati karena kedatangan Anda dan Islam. Maka atas saran dari Usaid bin Hudair, Rasulullah kemudian mengatakan, Abdullah bin Ubay, kali ini kami memaafkan kau, tapi lain kali jangan pernah menghina kehormatan Islam dan kaum muslimin. Masuklah ke dalam Madinah. Maka mereka masuk ke dalam Madinah dalam keadaan tertunduk dan malu. Kemudian peristiwa berikutnya yang menjadi pahlawan dalam peristiwa Bani Sakifah. Ketika Rasulullah SAW wafat di waktu duha, maka sahabat sibuk itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sibuk menyiapkan untuk memandikan Rasulullah. Di saat mereka sedang mau memandikan Rasulullah, tiba-tiba terdengar kabar. Abdullah bin Umar mengatakan bahwasanya orang-orang Ansor sekarang sedang rapat di Sakifah Bani Sa'idah. Sakifah itu kalau bahasa kita adalah aula, atau kalau dalam bahasa kita adalah balai desa. Jadi
Jadi orang-orang Ansor mereka rapat di Sakifah Bani Sa'idah, rapat di sebuah aula, rapat di sebuah balai desa untuk mengangkat pemimpin pengganti Nabi tanpa melibatkan orang-orang Muhajirin. Maka mendengar itu Umar langsung mengajak Abu Bakar, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah dan beberapa sahabat untuk datang ke Sakifah tersebut. Maka datanglah mereka ke sana dan mereka sudah mau mengangkat Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin mereka, pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan, "Ya ma'syarul qaum," kata Umar, "kalian rapat tanpa melibatkan kami dari Muhajirin. Kalian rapat hanya kalian aja, orang-orang Ansor, kemudian menentukan seorang pemimpin tanpa melibatkan kami." Maka terjadi perdebatan yang panjang antara Muhajirin dan Ansor. Juru bicara dari Muhajirin Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Dan di antara orang-orang Ansor di situ ada Usaid bin Hudair. Maka karena titik temu tidak ketemu, ya, yang Ansor tetap ngotot, enggak, pemimpin harus dari kami. Yang Muhajirin dari kami. Sampai akhirnya berdirilah Usaid bin Hudair. Kata Usaid bin Hudair, "Kita ini bersaudara karena Allah. Kita ini tidak ada kepentingan politik atau kepemimpinan berebut tentang kepemimpinan, tidak ada. Kita semua satu, disatukan dengan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor. Ya ma'syarul Ansor," kata Usaid bin Hudair, "kita ini disebut Ansor karena kita menolong agama Allah dan Rasulnya. Tapi untuk masalah kepemimpinan, Quraisy lebih berhak. Karena Nabi itu orang Quraisy dan Nabi adalah Muhajirin. Maka dalam pandangan saya, Quraisy yang selama ini setiap tahun kita datang kepada Quraisy untuk berhaji, maka Quraisy lebih berhak menjadi pemimpin." Mendengar ucapan Usaid bin Hudair, orang-orang Ansor kemudian mengatakan, "Ini yang dari tadi kami ingin dengar. Kami ridho dengan keputusan Usaid bin Hudair. Silakan, yang memimpin adalah orang dari Muhajirin atau Quraisy." Maka mendengar itu Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah, segera Abu Bakar mengatakan, "Umar, angkat tanganmu. Saya akan baiat engkau menjadi pemimpin." Kata Umar, "Jangan saya. Engkau Abu Bakar yang lebih berhak." Maka Abu Bakar mengatakan, "Engkau Abu Ubaidah, angkat tanganmu, saya akan baiat kamu." "Jangan saya. Engkau yang lebih berhak Abu Bakar. Engkau yang berkorban untuk agama ini. Engkau berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Engkau serahkan seluruh hartamu untuk Allah dan Rasulnya. Engkau temani Rasulullah ketika di dalam gua. Engkau temani Rasulullah dalam banyak hal. Bahkan engkau yang disuruh menggantikan sholat 5 waktu, memimpin mereka ketika Rasulullah sakit. Demi Allah, angkat tanganmu wahai Abu Bakar." Maka kemudian Abu Bakarlah yang dibaiat. Maka dalam perkara ini Usaid bin Hudair kemudian menjadi pahlawan mendamaikan antara Muhajirin dan Ansor, sehingga perpecahan akibat ranah politik bisa dihindarkan oleh Usaid bin Hudair. Dan akhirnya Usaid bin Hudair sakit, ya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dan kemudian Umarlah yang ikut memandikannya, dan Umar pula yang memikulkannya ke tempat pekuburan, dan Umar pula yang turun untuk meletakkan jasadnya Usaid bin Hudair. Maka kemudian Umar mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aflahan nas Usaid bin Hudair." Orang yang paling beruntung di dunia ini, kata Nabi, adalah Usaid bin Hudair. Semoga Allah merahmati sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita dipertemukan dengan mereka kelak pada hari kiamat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.